Jadi sejak zaman dahulu itu ilmu kalam ini banyak serangan kepadanya. Kenapa? Karena ilmu kalam ini adalah musuh alami bagi akidah-akidah selain ahli sunnah yang tidak. Yang kenapa kok saya harus menuruti perintah Allah ini kenapa? Kenapa saya harus menuruti perintah Tuhan? Kenapa Allah itu harus Tuhan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak seseorang yang pinter, tumbuh di lingkungan masjid, membuat dia sudah tidak bisa dan tidak mampu untuk sholat lagi. Dia tidak ada semangat, motivasi, dia kok aku sholat lagi. Dan bagaimana apa yang Anda ketahui itu benar, masa hal ini menyebabkan Anda murtad? Ini membuat akidah Anda semakin kuat, bukan membuat Anda murtad. Di sini loh masalahnya. Kita itu selalu ditakut-takuti untuk belajar ilmu-ilmu yang kuat, agar membuat kita itu selalu di dalam kalangan orang awam, orang bodoh yang mudah terombang-ambingkan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Habib, sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keafian kepada antum sekeluarga. Amin 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 ya rabbal alamin. Habib, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kesempatan kali ini dalam podcast kita. Ini kita banyak berpikir tentang kondisi zaman Habib. Nah, ini menurut antum, ini karena panjenengan antum ahli kalam, Habib sebenarnya ilmu kalam itu bahasa paling sederhananya seperti apa? Ini pertanyaan yang selalu saya dengar ya. Dan saya itu ketika ada orang menanyakan tentang ilmu kalam, atau mungkin salah paham terhadap ilmu kalam, saya itu ada rasa-rasa itu kayak pegel. Kenapa? Karena ilmu kalam itu tidak semestinya ditanyakan apa itu. Karena pada zaman dahulu ini ilmu yang paling penting. Jadi ketika ilmu ini ilmu yang paling penting secara otomatis di dalam agama loh ya. Secara otomatis pengetahuan tentang ilmu kalam itu sangat istilahnya tersebar gitu loh. Ketika seperti Anda mengetahui apa itu fikih, apa itu nahwu, seharusnya ilmu kalam pun juga sama. Saya itu pernah sekali di salah satu seminar itu di Jawa Timur. Ada orang itu mengatakan bahwasanya ilmu kalam itu ilmu omon-omon. Nah, karena kan kalam toh, kalam ya berbicara ya. Ini ilmu omon-omon nih gitu. Waduh. Betul, ini semakin Anda banyak omon-omon, itu semakin Anda itu semakin mutakalim. Padahal bukan. Ilmu kalam ini secara singkatnya ya, ilmu yang membuktikan kebenaran akidah seseorang. Yakni ilmu kalam adalah ilmu yang hakikatnya dia itu membuktikan kebenaran akidah Islam dan membatalkan akidah-akidah selain Islam dan selain ahli sunnah. Hakikatnya itu. Kalau kita melihat semacam ini, ya ini kan ilmu yang sangat baik sekali toh. Betul. Karena kan akidah ini kan dasar daripada segala amal ibadah. Dengan sholat, zakat, poso, amal ibadahmu yang jenengan lakukan selama ini, jika tidak terbina atas akidah yang benar, itu bermasalah. Tidak terbina atas akidah ahli sunnah, bermasalah. Apalagi jika tidak terbina atas akidah Islam, tidak akan diterima. Ada orang non-muslim sholat, diterima sholatnya. Kan enggak toh. Tidak. Ada orang muslim, ada orang non-muslim puasa, kan nggak diterima kan. Betul. Jadi hakikatnya ilmu kalam adalah ilmu yang menjelaskan kebenaran akidah Islam dan membatalkan akidah selain Islam. Maka akidah adalah harta karun. Ilmu kalam adalah penjaganya. Aywa. Islammu, imanmu, hartamu. Ilmu kalam adalah penjaganya. Harta tanpa penjaga dadi opo kira-kira? Ya. Dicolongi lah. Habis. Dijarah iso. Betul. Berarti ilmu kalam ini bahasa sederhananya Habib, itu bagian dari seluruh aspek dalam ibadah kehidupan kita. Betul. Yakni ilmu kalam itu mempunyai hubungan loh ya. Dengan semua ibadah Anda. Ilmu kalam tidak bisa diamalkan. Akan tetapi semua amal terbina atas ilmu kalam. Semacam itu ya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Berarti memang benar ilmu kalam itu adalah ilmu yang sangat penting dan memang wajib kita pelajari Habib ya. Wajib kita pelajari. Betul. Minimal dalam level-level tertentu loh ya. Wajib setiap orang itu mempelajari ilmu kalam. Jika tidak mempelajari ilmu kalam, berdosa. Dia berdosa. Aywa. Ya, betul. Seperti Anda wajib mempelajari fikih, mempelajari tasawuf. Wajib. Ya. Dalam level tertentu loh ya. Ini hal-hal yang wajib Anda lakukan sehari-hari tentang sholat,
wudhu, wajib Anda pelajari, wong Anda muslim kok. Betul. Begitu pula tasawuf yang mengetahui tentang apa itu penyakit-penyakit hati seperti takabur, ujub, wajib Anda ketahui. Kalau tidak nanti Anda akan terjatuh di dalam penyakit Penyakit itu. itu. Begitu pula ilmu kalam dalam level tertentu wajib Anda pelajari. Tidak cukup Anda hanya yakin. Kalau Anda hanya yakin saja, tidak ada bedanya antara dogma-dogma Islam dan dogma-dogma non-Islam yang hanya terbina atas keyakinan semata. Tapi Islam mempunyai sebuah keistimewaan yang jarang dimiliki oleh, bahkan tidak ada dimiliki oleh agama selain Islam. Penjaga akidah. Apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam adalah ilmu yang menjaga akidah Anda dan menguatkan akidah Anda. Akidah tanpa ilmu kalam rawan. Bahkan ulama mengatakan Anda berdosa kalau Anda hanya meyakini tanpa Anda mengetahui dalil kebenaran apa yang Anda yakini. Beberapa ulama mengatakan bukan Anda berdosa, tidak sah iman Anda. Loh, kan bahaya toh. Sah imannya. Tidak sah imannya. Ada yang mengatakan semacam itu. Walaupun mayoritas ahli sunnah mengatakan ora sah kok. Mek kowe dosa. Mau kowe apa jenenge? Dosa. Dosa. Ayo. Masya Allah. Baik Habib, ini menarik Habib. Jadi ilmu kalam itu karena penting, tapi akhirnya timbul pertanyaan Habib. Kenapa ilmu kalam ini jarang dipelajari, apalagi di pondok-pondok pesantren? Wallahu a'lam. Ini bagi saya menarik ya. Karena saya pun juga beberapa kali ditanya masalah ini. Yakni kenapa ilmu kalam dengan sepenting ini kok kita di Nusantara, ketika saya mengatakan Nusantara ya Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, karena corak keislaman di dalam 4 negara itu mirip-mirip Ustaz. Dia mirip-mirip, pondok-pondoknya pun cuma mirip-mirip. Jarang dipelajari, kalaupun ada tidak kuat. Ya, ini saya rata-rata saya banyak bertemu dengan para pegiat-pegiat makhtutot. Beberapa orang daripada mereka mengkhabarkan kepada saya itu yang saya temui makhtutot tentang ilmu kalam di Indonesia ini mayoritas tentang syarah Umil Barohin. Syarah Umil Barohin ini bagi saya itu masih di dalam muqaddimah pada ilmu kalam. Belum masuk ilmu kalam lagi. Dia hanya apa namanya? Muqaddimah saja, belum masuk ilmu kalam. Kalau Anda mau ilmu kalam yang hakiki ya minimal itu ya Iqtisad fil I'tiqad karangannya Imam Ghazali atau Syarah Aqaid Nasafiyah. Ini kitab Mawaqif. Kitab Mawaqif dan Syarah Mawaqif, semuanya itu berkaitan tentang ilmu kalam. Saya rasa mungkin hal ini terpulang daripada 2 perkara. Perkara yang pertama adalah serangan terhadap ilmu kalam. Jadi sejak zaman dahulu itu ilmu kalam ini banyak serangan kepadanya. Kenapa? Karena ilmu kalam ini adalah musuh alami bagi akidah-akidah selain ahli sunnah yang akidah-akidah yang tidak betul di luar Islam atau di dalam Islam. Musuh alaminya bukan tafsir. Musuh alaminya bukan ilmu nahwu. Musuh alaminya bukan ilmu hadis. Musuh alami daripada akidah-akidah yang menyimpang itu ilmu kalam. Ilmu kalam. Karena itu akidah-akidah yang tidak sesuai dengan ahli sunnah, mereka paling takut ketemu dengan mutakalimin. Kenapa? Waduh, iki apa jenenge? Iki musuh alamiku iki. Begitu dengan ketemu dengan ahli nahwu, alah biasa diajak dolan iso. Ketemu dengan fuqaha, yakni masih bisa untuk diajak ngobrol. Tapi ketika ketemu dengan mutakalimin, waduh, saya di dalam bahaya. Karena itu Anda akan melihat Ibnu Taimiyah, kelompok-kelompok Ibn Taimiyah, Wahabiyah, itu mengkritik tentang ilmu kalam. Kenapa ya? Karena mereka yang akan menghancurkan saya. Wahdatul wujud pun di antara Ibn Arabi juga mengkritik tentang masalah ilmu kalam ini. Kenapa? Karena memang ada masalah di dalam kalau mereka berhadapan dengan ilmu kalam ini, mereka mempunyai masalah di situ ya. Ini jadi banyak sekali serangan-serangan. Yang mana serangan ini bukan daripada ahli sunnah, tapi di luar ahli sunnah, daripada Islam. Kenapa? Karena mereka merasa terancam dengan keberadaan mutakalimin. Akhirnya orang-orang itu ketika mendengar ilmu kalam itu, mereka, waduh, ini kan dikritik. Padahal mereka tidak tahu sebab musabab kritikan itu bagaimana. Paham ya? Iya, paham. Yang kedua, saya rasa itu daripada aspek sosial dan budaya kita di Nusantara ini tidak terlampau sesuai dengan ilmu kalam. Apalagi kita melihat para masyayikh kita itu banyak sekali menuntut ilmu itu di Mekah pada saat itu ya.
ada Mbah Hasyim Asy'ari, ulama-ulama Melayu, ulama-ulama Thailand, itu banyak menuntut ilmu di apa Mekah. namanya? Di Mekah. Di Mekah itu susah, Ustaz. Mau subur ilmu kalam itu susah. Oh, Kenapa? Ya karena apa ya? Mekah itu kan tempat turunnya wahyu kan. wahyu. Tempat turunnya wahyu, tempat hadis. Jadi hal-hal berkaitan tentang akliyat itu ada, tapi tidak sekuat di luar Mekah. Mekah. Dan saya rasa hal ini sejarahnya itu panjang sejak zaman sahabat dan sejak zaman tabi'in dan tabi'in itu ada dua madrasah, namanya madrasah ahli hadis wa madrasah ahli roy. Yang satunya lebih komitmen, lebih dalam menggunakan hadis, satunya tidak menggunakan hadis, lebih banyak menggunakan akal, bukan maknanya menolak hadis, bukan maknanya anti hadis, tapi mereka lebih menggunakan qawaid akliyah lebih banyak daripada yang ada di Mekah. Namanya ahlul hadis, itu di Hijaz, di Mekah, Madinah. Hijaz, ya. Ada lagi yang di daerah Irak. Mereka menggunakan banyak akal. Sejarahnya panjang. Jadi memang dari zaman dahulu ilmu kalam tidak bisa hidup di Mekah. Kenapa? Ada haibatul wahyi. Oh iya. Ada haibatul wahyi, ada mambaul hadis di situ. Dan kita melihat banyak sekali ulama-ulama kita Nusantara itu belajar di sana. Di sana. Yaman pun juga sama, belajarnya di Mekah pada saat itu. Akhirnya mereka pulang ke Yaman, pulang ke Indonesia. Begitu pula ulama-ulama Indonesia banyak belajar di Yaman. Sama, itu tuh satu corak. Pulang ke sini, yang dibawa coraknya itu sama. Sama. Corak-corak yang lebih menekankan kepada tasawuf, Betul. kepada hadis, kepada fikih. Akhirnya ilmu kalam, ilmu mantik itu dipelajari saknee. Ada. Iya. Yang alim itu ada. Saya tidak menafikan ada. Tapi daripada aspek levelnya itu jauh dengan kita melihat di daerah Turki, di daerah Irak sana, di daerah Mawaro an-Nahar, di Iran sebelum dikuasai oleh Syiah lah ya, di Asbahan dulu itu banyak sekali ulama-ulama mutakalimin daripada ahli sunnah. Ada Tus, Imam Ghazali meninggal di sana. Ada kibar mutakalimin ada di sana ya. Ada di sana. Jadi corak ini dan corak kemudian begitu pula tabiat. Tabiat saya rasa ada semacam tabiat kita ini sebagai orang Jawa ini atau mungkin orang Indonesia, orang Nusantara ini cinta damai, Ustaz. Betul. Cinta damai. Wis guyub rukun. Ayo wis ngopi-ngopi bareng ya. Berbeda dengan ilmu kalam. Keras ilmu kalami. Ilmu kalami hitam dan putih. Sudah ono harus jelas ya, Beb. Harus jelas. Wallahu alam. Saya merasa semacam karena saya pun juga sebenarnya juga cinta damai sebenarnya, tetapi keadaan yang memaksa akhirnya belajar ilmu kalam sama aja. Masya Allah. Wallahu alam. Akhirnya kita melihat banyak sekali di pondok-pondok sekarang ini ilmu kalam, mantik juga itu tidak dipelajari dengan mendalam. Rata-rata di mantik sulamun naurok mati urip ya sulam. Sulamun naurok saya banyak ketika. Jadi cuma mukadimahnya aja. Iya. Bahkan saya bertemu beberapa kiai besar itu yang mengeluh hal yang sama ya. Nih, masalahnya SDM-nya. Betul. Kita tidak mempunyai SDM yang bisa untuk mengajar ilmu kalam. Mantik. Begitu pula juga ilmu kalam. Ilmu kalam mantik ini sepaket, Ustaz. Dan usul fikih itu sepaket. Ya. 3 ilmu ini sepaket. Yakni Anda tidak bisa mempelajari ilmu ini terpisah daripada ilmu-ilmu yang lain. Kalam, mantik, usul fikih itu sepaket. Jadi kalau Anda tidak bisa ilmu mantik secara otomatis kalam juga angel. Usul fikih juga sama. Saya rasa itu yang membuat kita itu di Nusantara itu sedikit yang bisa ilmu kalam, mantik, dan usul fikih. Yakni selain daripada serangan-serangan yang banyak membuat orang itu salah paham terhadap ilmu kalam dan mantik, yakni kultur sosial, sejarah belajar, dan dai yang membawa Islam ke Nusantara ini memang berasal daripada Mekah dan Madinah dan Hijaz dan Yaman yang memang notabene tidak dipelajari ilmu kalam di situ. Ini bukan aib loh ya. Akan tetapi saya rasa semacam passion. Semacam passion kamu di mana? Corak keislaman kamu di mana? Itu saja sebenarnya. Wallahu a'lam. Aywa Habib. Ini menarik Habib. Ini artinya penjelasan ilmu kalam kita ini
semakin mendalam. Jadi timbul pertanyaan, Habib. Apakah orang yang beribadah itu, katakan ada orang yang rajin ibadah, tapi akidahnya bermasalah. Apakah itu ada sangkut pautnya dengan ketidakfahamannya dengan ilmu kalam? Ya iya, itu sangat erat sekali ya nih. Akidah bermasalah. Dan ini saya rasa pada zaman ini loh ya, pada zaman ini tuh saya selalu mengatakan pada zaman ini kita melewati masa-masa pandemik akidah. Pandemik akidah dengan arti kita bukan hanya mempunyai penyakit akidah, tapi penyakit akidah ini sudah sampai kategori pandemik dengan arti hampir semuanya punya masalah di dalam akidah ya nih. Munculnya akidah-akidah yang bermasalah akhir-akhir ini, seperti telepon kepada Allah. Iya, betul. Kalau yang telepon kepada Allah, banyak yang mengaku nabi akhir-akhir ini. Iya, betul. Ada banyak sampai saya itu guyon ya, di Allah ya. Kalau Anda menghitung yang mengaku nabi kira-kira 20 tahun belakangan ini, mungkin jika dihitung ngalang-ngalai 25 nabi dan Rasul. Saking banyaknya yang mengaku nabi. Saya rasa yang saya heran bukan hanya mengaku nabi, ada yang mengikuti kok. Betul. Ada yang mengikuti. Dulu kita dengar ada Ahmad Musodik dulu itu ya. Dulu terus ada yang mengaku malaikat Jibril padahal malaikat Jibril. Dan subhanallah juga ada apa? Pengikutnya. Saya rasa itu ada masalah di dalam akidah. Yakni kita tidak bisa, saya ingin membenarkan akidah saya hanya dengan belajar. Hanya dengan beribadah. Tidak bisa semacam itu. Aku tak membenarkan akidah saya hanya dengan membaca Al-Quran. Tidak bisa semacam itu, Ustaz. Kenapa? Karena akidah yang rusak itu tidak bisa dibenarkan, atau akidah yang bermasalah tidak bisa dibenarkan dengan hanya beribadah. Ada semacam salah alamat. Kalau saya tuh kemarin tuh lihat podcastnya Panji itu katanya. Panji siapa? Panji yang mensrea itu loh. Pragiwaksono apa siapa itu? Di dalam mensrea itu dikatakan kadangkala kita itu sakitnya spiritual diobati fisik. Begitu pula fisik diobati secara apa namanya? Spiritual. Orang capek diruqyah. Orang kesurupan dipijet apa namanya? Jempolnya. Refleksi. Bukan itu cara untuk mengobati ya. Jadi Anda akan melihat orang itu banyak ibadah, tapi akidahnya bermasalah. Saya ingin cerita sedikit ya. Dulu guru saya Said Fodeh itu pernah bercerita bahwasanya datang ke tempat dia orang hafal 20 juz. Bapaknya itu imam masjid. Imam masjid ini di Arab ini kedudukan tinggi ya. Kita kan di Indonesia kan biasa-biasa ngono kan. Biasa ngono. Awakmu jadi imam masjid. Di Arab enggak. Di Arab itu imam masjid itu kedudukan yang mulia karena Anda mendapatkan gaji, mendapatkan subsidi, mendapatkan rumah, dan Anda dihitung dianggap sebagai seorang ustadz ya. Jadi anak ini pinter, mendapat beasiswa kuliah kedokteran di Mesir. Orang Jordan mendapat beasiswa untuk sekolah kedokteran di Mesir. Nilainya itu di atas 95 terus. Masya Allah. Hidup di kalangan masjid, hafal 20 juz, kemudian tiba-tiba ingin private dengan Syekh Said ngomong. Dia nangis. Kenapa? Dia tidak bisa sholat. Bukan tidak bisa sholat, tidak tahu caranya sholat, enggak. Kan tetapi dia sudah merasa sholat tidak ada faedahnya lagi. Dia tidak menemukan pembenaran untuk apa dia sholat. Kenapa? Kenapa kok saya harus menuruti perintah Allah ini kenapa? Kenapa saya harus menuruti perintah Tuhan? Kenapa Allah itu harus Tuhan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak seseorang yang pinter dan tumbuh di lingkungan masjid, membuat dia sudah tidak bisa dan tidak mampu untuk sholat lagi. Dia tidak ada semangat, motivasi. Gimana aku sholat lagi? Hanya oleh Syekh Said Fodeh dikatakan bahwasanya, apa kamu pernah belajar ilmu tauhid? Pernah belajar ilmu akidah? Belajar ilmu kalam? Dia kaget. Loh, ono toh? Ilmu kuwi ono. Loh, ada. Masalahmu bukan di dalam hafalan Qur'anmu. Masalahmu bukan di dalam masjidmu. Masalahmu bukan di dalam ibadahmu. Masalahmu di dalam akidahmu. Akidahmu. Jangan orang itu punya masalah akidah, gue sholat toh. Lu enggak, itu tuh sholat itu baik. Enggak ada yang mengatakan itu buruk. Kowe
aku punya masalah akidah, wis kowe kowe dzikira, kowe maulito, kowe tahlilono, kowe ziarah. Loh itu tuh bagus, tidak ada yang mengatakan itu buruk. Tapi bukan itu untuk mengobati penyakit akidah. Ada caranya sendiri. Apa itu? Anda belajar ilmu tauhid, Anda belajar ilmu kalam. Ilmu-ilmu itu akan mengobati penyakit akidah Anda. Masalah kita itu loh, yakni selalu opo-opo wis kowe sholato, wis kowe dzikira. Dikira hanya dengan itu akan sembuh. Saya dulu ketika saya masih belajar di Jordan itu, beberapa teman saya itu hafal Al-Qur'an. Dan punya masa di dalam akidahnya ya. Sampai beberapa itu bukan teman saya ya, mungkin teman daripada teman-teman saya. Daripada dia itu dulu memakai hijab sampai melepas memakai burqa, sampai memakai pakaian seksi. Masya Allah. Ada masalah akidahnya pada dirinya. Padahal kalau kita cek, ini juga orang-orang yang mansub ilal Quran. Paham ya? Paham. Mansub ilal Quran. Jadi Al-Quran perkara yang sangat penting sekali, yakni hafalan perkara yang sangat penting sekali. Lebih penting lagi kalau Anda memahami maknanya. Begitu pula ada ilmu yang memang mengajarkan Anda bagaimana menghadapi akidah-akidah seperti pluralisme, liberalisme, feminisme, sekularisme. Itu bukan dengan Anda sholat, itu bukan dengan Anda menghafal Quran atau dengan menghafal hadis. Padahal itu perkara yang sangat baik sekali. Dan saya menyesal, saya pribadi, saya menyesal tidak menghafal Al-Quran. Dulu saya pernah menghafal 10 juz. Masya Allah. Tapi karena jarang murojaah, akhirnya lali tipis-tipis saya itu. Dan saya itu penyesalan saya yang paling besar sampai sekarang ya. Saya tidak hafal Al-Quran. Akan tetapi hanya menghafal Al-Quran dengan kebaikan yang sangat banyak di situ tidak cukup untuk menjaga akidah Anda. Kenapa? Karena semua mempunyai bagiannya masing-masing. Anda punya penyakit gatal, diobati dengan Panadol. Apa sembuh? Nggak bisa. Padahal Panadol itu perkara yang baik. Tapi yo duduk iku duduk obate kuwi, itu obate. Harus persisi. Wallahu a'lam. Masya Allah. Berarti Habib, ini kan banyak kita lihat hufadzul Quran, hafal 30 juz Quran. Tapi subhanallah banyak juga yang murtad. Apakah itu ya Bib penyebabnya? Karena tidak mempelajari akidah, ilmu kalam, tauhid itu. Semacam itu ya nih. Semua itu mempunyai bidangnya masing-masing, Ustaz. Ya, ini orang menghafal Al-Qur'an belum tentu dia bisa sholat. Betul apa tidak? Betul. Bahkan di dalam beberapa kasus itu kita melihat orang-orang liberal itu menghafal Al-Qur'an. Yakni dulu itu ketika saya itu belajar takhrijul hadis. Nggak salah, pengarangnya itu kitab yang kita pelajari di Al-Ahqaf itu punyanya Welsing. Lu punyanya non-muslim. Tapi mengarang kamus hadis lo piye toh. Jadi kemampuannya dia melebihi, bahkan mungkin melebihi doktor atau profesor dalam bidang hadis. Melebihi profesor di dalam bidang hadis. Tapi ya non-muslim, ini ilmu Ustaz. Bisa Anda pelajari. Yakni ilmu hadis itu ilmu bisa Anda pelajari bahkan tanpa Anda seorang muslim. Menghafal Al-Quran bisa Anda hafal walaupun Anda bukan muslim. Sepaham saya semacam itu ya nih. Paham ya? Paham. Ada ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu fikih. Anda bisa belajar ilmu fikih tanpa Anda menghafal Al-Quran. Tanpa Anda menghafal hadis karena ini ilmu. Begitu pula Anda bisa untuk mempelajari ilmu tauhid tanpa Anda menghafal Al-Quran, tanpa Anda menghafal hadis. Begitu pula sebaliknya ya. Akan tetapi semua, ketika Anda itu hanya ahli kalam, bukan ahli fikih, Anda kurang. Kenapa? Karena seorang muslim, seorang ustadz tidak boleh dia itu hanya mengetahui beberapa bagian daripada ilmu agama saja. Dia harus sempurna. Yo fikih yo mantep. Nahwune yo mantep. Tauhidnya yo mantep. Al-Qur'annya juga hafal. Hadisnya juga Masya Allah. Itu baru ustadz yang mumpuni. Kalau Anda cuma hafal hadis tok, hafal Al-Qur'an tok,
dan Anda tidak mempunyai akidah yang kuat, kemudian ada serangan-serangan yang menyerang Anda, polarisme, sekularisme, feminisme menyerang Anda. Bagaimana Anda itu mengcounter itu? Bahkan itu akan malah menyakot, meresap di dalam jiwa Anda. Habib, dalam pandangan ilmu kalam, ini menurut Habib karena Habib ahli termasuk mutakallimin gitu ya. Ini bagaimana menurut Habib seorang muslim menyikapi candaan atau kritikan terhadap agama, Habib? Menurut Habib. Gini ya nih. Ilmu kalam. Kita lihat kritikan dan candaannya itu bagaimana. Ya, ini kadang-kala awak dhewe kan juga kadang-kala yo guyon-guyon yo nyenggol-nyenggol agama sebenarnya. Cuma kita harus melihat candaan dan kritikan itu bagaimana. Ada garis-garis merah yang tidak boleh kita bercandain. Jangan bercanda tentang Rasul, tidak boleh. Jangan bercanda tentang Allah, tidak boleh. Ada beberapa garis merah yang harus kita tidak boleh sampai untuk melewatinya. Jadi kita tidak bisa untuk mengatakan, tidak boleh bercanda dalam agama mutlakon juga. Tidak boleh. Boleh secara mutlak juga, tidak bisa juga. Tapi kita harus melihat setiap candaannya itu bagaimana. Apakah kira-kira itu ada unsur meremehkan, ada unsur menyesatkan atau apa. Pada saat itu, awalan kita harus tegur dulu dan tidak elok loh ya. Dia kafir, nggak boleh semuanya itu. Nggak boleh itu kan orang-orang yang sangat ekstrem, nggak boleh itu. Ya Allah. Nggak boleh itu. Wallahu Jadi boleh kita bercanda di dalam hal agama atau mengkritik ya Habib ya, bahkan boleh, nggak ada masalah. Ya ini kalau Anda tidak setuju dengan apa yang ada di dalam agama, loh kita sebagai ustadz itu harus bisa untuk menjawabnya. Betul. Karena itu saya tuh sering berjumpa dengan anak-anak kampus, anak-anak yang mungkin ada masalah dalam agama, dia nggak setuju, saya nggak setuju. Laki-laki menikah boleh 4, itu nggak ada masalah, kamu nggak setuju. Kan tetapi harus ada dalilnya, apa dalilmu? Nggak setujunya itu. Nggak setujunya itu, nggak boleh kita cuma, aku nggak setuju, aku setuju, yang ngono kan ya, ya penak lah kayak ngono. Nggak ada masalah, nggak setujumu kamu apa? Ayo kita beradu dalil. Harusnya memang semacam itu, aku nggak setuju kok diwajibkan zakat. Wong itu uang saya, kok saya diwajibkan untuk mengeluarkan 2,5%. Kenapa semacam itu? Saya tidak setuju. Kenapa kok lidzakari mithlu hadzil unsayain? Kenapa kok warisannya laki-laki 2 kali lipat warisannya perempuan? Aku tidak setuju. Loh, iya, tidak ada masalah saya. Kamu tidak setuju, tidak ada masalah. Saya cuma masalah saya, kenapa kamu tidak setuju? Harus ada dalilnya. Dan saya suka ketika ada orang mengeluarkan unek-uneknya tentang agama. Kenapa? Karena unek-unek ini sebenarnya Ustadz, itu sudah ada pada dirinya itu lama. Itu semacam kanker. Jika tidak langsung diobati. Iya, kanker semakin hari semakin membesar, semakin parah. Kalau sudah meledak, dia bisa kafir nanti, dia bisa murtad. Karena dia merasa tidak ada jawaban untuk permasalahan saya. Dan saya bukan orang yang alah diem aja kamu, nggak boleh tanya-tanya semacam itu. Innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiyaihim. Di dalam hadisnya dalam hadis Arba'in Nawawiyah itu. Waduh, ya nggak bisa semacam itu. Dia benar-benar punya masalah kok. Dia benar-benar punya masalah. Tugas kita untuk menjawabnya. Kalau kamu tidak bisa menjawab, ngomong aja nggak bisa. Coba tanya kepada ustadz yang lebih pandai, tapi kamu mendiamkan orang, jangan tanya, nggak boleh tanya, kakean teko, gemimil kowe iki. Loh, nggak boleh semacam itu. Nggak boleh itu. Bahkan saya suka orang-orang yang mengeluarkan unek-uneknya tentang Islam itu apa, agar kita tahu masalahmu kuwi apa toh, kita bisa mengidentifikasi masalahnya dia itu apa. Karena itu saya tuh sering kumpul-kumpul dengan anak-anak kampus, anak-anak muda-muda yang mungkin terindikasi liberal atau tidak, yang pergaulannya itu luas. Saya akan ngomong, apa masalahmu tentang agama apa? Masya Allah, macam-macam. Walah, keluar semua. Ya malah kuwi sing apik kuwi. Malah kuwi. Saya beberapa hari yang lalu, saya ketemu orang Syiah. Ketemu benar-benar Syiah. Di Indonesia? Di Indonesia. Orang-orang Syiah, benar-benar Syiah. Dan saya tanya, dan dia ingin masuk ahli sunnah.
Tapi Beb, saya itu tertarik dengan ahli sunnah, tapi saya ada beberapa masalah yang ingin saya tanyakan. Dia tanya tentang apa itu imamah, kepemimpinan di dalam Islam. Dia tanya dengan banyak hal. Saya bilang, apa yang kamu tanyakan saya sangat suka sekali. Dan saya akan jawab satu persatu bagaimana perspektif ini menurut ahli sunnah. Alhamdulillah, dari 4 pertanyaan yang dia tanyakan, 3 bisa saya jawab. Yang 1, waktunya habis pada saat itu. Bisnya dia mau datang, akhirnya, insya Allah, saya tunggu kamu di Tulungagung, saya bilang. Saya tunggu kamu di Tulungagung untuk berdiskusi lagi masalah ini. Dan saya berdiskusi dengan Wahabi, dengan Syiah. Rata-rata mereka itu memang punya masalah, Ustaz. Bukan maknanya mereka itu orang jahat, tidak ada itu. Mereka memang punya masalah dan tidak ada yang bisa mereka tanyai, menjawab. Mungkin karena circle mereka ya. Akses mereka ke dalam ulama itu tidak mudah. Karena itu, ulama ilmu kalam itu harus banyak, Ustaz. Dikatakan setiap radius 90 km itu sudah 1. Harus ada 1. Iya, wajib itu, fardul kifayah itu. Iya. Jadi setiap radius 90 km 1 ulama kalam. Jadi yang di sini ke sini, nanti yang di sini ke gampang. Jadi untuk mengaksesnya itu gampang. Dengan banyaknya iskal, dengan banyaknya dengan pandemik akidah semacam ini, tidak cukup hanya 1-2 orang mutakalim ya nih. Betul lagi. Fuqaha, masya Allah, sudah surplus. Indonesia ini surplus. Banyak sekali. Nusantara ini surplus, masya Allah, mufti yo. Iya betul. Bahsul Masail yo ndak kurang-kurang. Apa segmen itu hadir Bahsul Masail tentang lahan fi qiraatil Quran. Pembahasannya bagus sekali. Yakni yang datang ibaratnya bagus semua. Fuqaha banyak. Hufadzul Quran surplus. Betul apa tidak? Banyak. Tapi mana ahlu tafsirnya mana? Ahlul hadisnya mana? Mutakalimnya mana? Kalau kita disuruh untuk menyebutkan ada berapa mutakalim di Indonesia, mau menyebutkan 5 gitu angel. Yang bisa untuk menjawab iskalat tentang masalah-masalah sekiranya orang itu mau tanya tentang akidah itu aksesnya mudah. Masya Allah, kalau jangan ada masalah fikih, ya Allah, orang-orang NU di sekitar jenengan wakil segala iya kan? Wah, iki kiai iki gampang udah, pewenak. Tapi ketika Anda mempunyai masalah akidah, siapa yang Anda tanya? Di situ susah. Maknanya ada kekurangan di dalam kadar jumlah ulama yang ahli di dalam ilmu tauhid di Nusantara ini, ya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Berarti ini makanya menjadi muskil bagi orang-orang awam, Bib, yang ingin memang mengetahui seperti minimal seperti Allah itu seperti apa, kemudian tidak ada jawaban mungkin yang membuat dia senang, puas gitu. Itu mungkin karena ya kurangnya. Ya itu akhirnya dia tidak pendapat puas. Akhirnya dia tidak bisa mendapat jawaban yang puas. Akhirnya dia itu beralih kepada alternatif. Pergi kepada ustadz-ustadz yang notabene itu Wahabi, atau mungkin bahkan menjadi liberal, terbebas daripada ikatan-ikatan agama ini. Yaitu kesalahan kita juga sebagai ustadz sebenarnya. Kok awak dewe tidak menggandakan, atau kalau bahasa Naruto-nya kan mengkage bunsin gitu. Atau mungkin kita mendidik generasi-generasi yang bisa ilmu-ilmu ini investasi jangka panjang, Ustaz. Dan ini kita mempunyai celah untuk berkhidmat di dalam agama dengan di dalam menyebarkan ilmu-ilmu berkaitan tentang tauhid. Masya Allah, majelis fikih sudah banyak. Majelis akhlak, Masya Allah. Setiap ceramah tentang akhlak, tentang hikmah, birrul walidain, fadhailul a'mal, banyak. Tasawuf sudah banyak. Majelis tauhid mana? Dan selalu ditakut-takuti, ojo tauhid, engkau murtad. Lu gimana sih? Tauhid ini ilmu yang mengajarkan Anda apa yang wajib Anda ketahui. Dan bagaimana apa yang Anda ketahui itu benar. Masa hal ini menyebabkan Anda murtad? Ini membuat akidah Anda semakin kuat. Bukan membuat Anda murtad. Di sini loh masalahnya. Kita itu selalu ditakut-takuti untuk belajar ilmu-ilmu yang kuat. Agar membuat kita itu selalu di dalam kalangan orang awam, orang bodoh yang mudah terombang-ambingkan. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam, Masya Allah, Bib. Jadi sedikit cerita ya, Bib. Saya punya teman. Itu dia bukan berganti-ganti agama, Bib. Tapi berganti-ganti manhaj. Alhamdulillah terakhir ini saya dapat kabar ikut Ahlus Sunnah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga dikasih istiqomah sama Kalau Allah. dia tetap berganti-ganti, ini mungkin hanya fasenya saja ahli sunnah. Kemu- Takutnya nanti berganti-berganti lagi. Nah, gitu. itu Wib. Yang saya takutkan adalah dia berada di circle ada orang-orang yang tidak bisa menjelaskan daripada muskil-muskil yang di dalam dirinya dia tidak ada jawabannya. Nah, menurut jenengan bagaimana Bib itu menyikapi seperti itu? Saya untuk sementara ini ya, ketika Anda tidak mendapatkan ustadz-ustadz yang ahli di dalam ilmu secara offline, tersedia dekat dengan Anda dan mudah untuk diakses. Saya merekomendasikan untuk melihat di YouTube. Contohnya ya, ini promosi saya punya channel ya. Betul. Silakan datang ke channel saya. Di situ Anda akan bisa untuk melihat ilmu-ilmu akidah yang dasar. Sekiranya cukup untuk menjadi untuk bekal saya sebagai seorang Muslim. Tidak menjadikan Anda seorang ulama tauhid, tidak. Tapi menjadikan Anda seorang Muslim saja. Kira-kira 60-70% permasalahan Anda, pertanyaan Anda, insya Allah akan terjawab. Nanti yang 30% sisanya, ya Anda harus ketemu dengan ulama-ulama yang hakiki untuk benar-benar berdiskusi. Dan wajib ulama-ulama itu untuk menjawabnya. Walaupun jawab itu kesel, akhirnya kesel itu. Kesel. Ya, ini Anda kalau tahu yang masuk ke inbox saya, yang masuk ke DM saya, atau WhatsApp saya, itu banyak sekali. Jadi kadangkala itu ya saya lihat, ya saya jawab. Kadangkala ya sih, nanti saya pending dulu, karena kecapean, tingkat kecapeannya itu tinggi masalah ilmu kalam. Itu harus berpikir, harus terus on terus dan meluangkan waktu ya. Meluangkan waktu. Masyaallah. Sing wayahe karo bojo jadi ini betul, ngurusi hal-hal ini ya. Masyaallah. Habib, ini sedikit flashback Habib. Menurut Habib, apakah ulama kita yang salaf dahulu sepakat bahwa ilmu kalam ini penting? Saya tidak merasa ya ada yang meragukan kepentingan ilmu kalam ya. Semua orang itu sepakat. Yang tidak sepakat dengan ilmu kalam itu hanya orang-orang yang mempunyai akidah tidak sesuai dengan akidah ahli sunnah. Yakni mereka pasti akan berusaha untuk mendowngrade-kan ilmu kalam. Kenapa? Karena mereka takut jika ilmu kalam ini tersebar, ulama-ulama atau umat-umat Islam ini akan kuat kembali. Dan saya tuh selalu mengatakan kepada teman-teman saya ya, kebangkitan Islam itu hanya terjadi ketika orang-orang itu membicarakan ilmu kalam di warung kopi. Seperti sekarang membicarakan tentang kebijakan Prabowo, kebijakan pemerintah, membicarakan tentang kebijakan Purbaya, membicarakan tentang Mensrea, Panji. Dimanapun membicarakan masalah itu, ilmu kalam Islam tidak akan bangkit kecuali ilmu kuat seperti ilmu kalam dibicarakan secara umum seperti dibicarakannya topik-topik tersebut ya. Jadi di dalam warung-warung ini ngomongnya tentang ta'alluqul qudroh. Tentang masalah tentang masalah irodah. Jadi hal itu sudah menjadi konsumsi umum ya para orang. Pada saat itu Anda akan melihat bahwasanya kebangkitan Islam sudah dekat. Kenapa? Karena ilmu ini meresap kepada pada sanubari setiap Muslim. Ya, ini banyak sebenarnya ibarat-ibarat yang dohirnya itu mengkritik ilmu kalam seperti perkataan Imam Syafi'i, hukmi fi ahlil kalam an yudroba bil jarid, yakni hukumku di ahlil kalam itu disebat, dipecut dengan pelepah korma wa yutofu, kemudian diarak. Kemudian dikatakan hadza jazaa'u man akhadha bil kalam wa taraka sunnah. Au kama qala Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ini bukan daripada aspek ilmu kalam yang kita pelajari sekarang. Akan tetapi dulu pada zaman Imam Syafi'i, kata-kata kalam ini Ustaz, itu artinya adalah sesuatu yang dipakai untuk menghancurkan akidah Islam dulu. Akan tetapi kata-kata kalam ini mengalami perubahan makna. Itu biasa loh itu. Itu biasa. Setiap lafaz itu mengalami perubahan, mengalami perkembangan. Mengalami perkembangan. Dulu itu imdo, kata-kata imdo. Imdo itu artinya izin lewat. Sekarang tanda tangan.
Jadi memang ada perubahan apa namanya? Makna. Perubahan makna di dalam banyak lafaz. Akhirnya ilmu kalam itu lama-kelamaan digunakan untuk ilmu yang menolong akidah Islam dan membatalkan akidah yang lain. Yang lain. Dan hampir semua ulama-ulama Islam mempunyai kitab ilmu kalam. Imam Ghazali punya kitab ilmu kalam 2 apa 3. Imam Ghazali ya. Gurunya Imam Juwaini mempunyai kitab ilmu kalam namanya Aqidah Nidhomiyah ya nih. Kita melihat Mbah Hasyim loh punya kitab ilmu kalam. Mbah Hasyim Asy'ari namanya Risalah ila Ahlussunnah wal Jamaah. Mbah Fadl Senori juga punya kitab Tuban. ilmu. Tuban apa namanya Durrul Farid. Durrul Farid ya betul. Durrul Farid di dalam Syarah Johratit Tauhid punya kitab ilmu kalam. Hampir semua ulama-ulama Islam punya kitab dalam ilmu kalam. Mbah Maimun Zubair punya Taqrirat Badul Amali. Ya ini kan tidak mungkin kan ulama-ulama sesoleh itu, sehebat mereka. Anda tahu kitab Risalah Kusyairiyah. Iya. Seorang imam besar di dalam tasawuf mendahului kitabnya dengan ilmu kalam. Dari Risalah Kusyairiyah yang terkenal didahului dengan akidah, didahului dengan apa namanya? Ilmu kalam. Dan banyak Imam Sanusi. Kitab ilmu kalamnya banyak sekali. Kan tidak mungkin kan ulama-ulama semacam itu menulis kitab yang tercela. Betul. Tidak mungkin. Itu memang kitab, itu memang ilmu yang sangat penting yang diperlukan oleh ulama. Memang tidak semua orang kompatibel dengan ilmu kalam. Betul. Seperti tidak semua orang kompatibel dengan berdagang. Ono wong kuwi cocoke dadi pegawai negeri. Oh ya. Berdagang ora iso. Ya, enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Ada orang cocoknya bertani. Betul. Cocoknya beternak. Saya ketemu sama orang, Masya Allah. Ketika berurusan dengan hewan, manake akeh hewane kuwi. Begitu dia itu bekerja, rugi terus. Waduh, lah cocok kowe kayak ngene ora cocok. Berarti memang harus beternak. Beternak, pasionnya itu masing-masing. Jadi kritikan-kritikan ulama-ulama pada zaman dahulu terhadap ilmu kalam itu bukan terhadap ilmu kalam yang ada sekarang. Atau kritikan terhadap metode beberapa mutakalimin, atau kritikan terhadap orang yang belajar ilmu kalam, yang memang dia tidak kompatibel dengan ilmu kalam, tetap belajar ilmu kalam, akhirnya nanti rusak seperti orang tidak kompatibel belajar fikih. Ya dia bekerja, sekarang tokonya wakeh, maknanya sukses. Oh, maknanya memang kamu kompatibel di sini. Gue tak ajari fikih tipis-tipis saja, yang sesuai, yang bisa kamu gunakan untuk kehidupanmu sehari-hari. Amalia. Belajar minhaj kayak saya, belajar Fathul Wahab, ora mampu kuwi. Uteke apa jenenge? Dedel lah, dikritik oleh para ulama, jangan sampai orang-orang yang yang tidak kompatibel dengan ilmu kalam itu belajar ilmu kalam. Loh, saya pun juga sama. Kalau ada orang itu datang ke saya ingin belajar ilmu kalam. Saya akan ajari sampai level tertentu. Ketika sudah mencapai ilmu kalam level tinggi, saya akan cakap, sekejap, saya ingin tes Anda dulu. Anda kompatibel nggak dengan ini? Daripada aspek akalnya, daripada aspek ketakwaannya. Lo bayangkan kalau ada orang pintar ilmu kalam, tapi ketakwaannya kurang. Seperti orang pintar fikih, tapi tidak mempunyai ketakwaan. Jual beli hukum lah ya nih. Jual beli hukum nanti dia itu. Menjadi ulama suk piye nanti. Kita yang mengajari dia menjadi suk ya. Bahaya Pol. Ya Allah. Habib, ini alhamdulillah kita ini masih berada di bulan Rajab. Artinya sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Sya'ban dan kita akan menghadapi bulan mulia Ramadan. Sahih. Nah, ini banyak sekali ulama-ulama mengatakan bahwa momentum Ramadan ini adalah momentum terbaik untuk kita membenahi akidah. Kenapa? Betul itu. Kenapa? Loh iya, karena apa ya? Karena di dalam bulan Ramadan ini ada ibadah yang sangat pahalanya sangat-sangat besar. Apa itu puasa? Puasa itu membuat Anda itu mengosongkan perut Anda. Dan ketika mengosongkan perut Anda, syahwat Anda itu semakin lemah. Pada saat itu akal Anda semakin kuat. Dan ilmu kalam adalah ilmu yang dikatakan ilmu akli. Ketika akal Anda kuat, Anda belajar ilmu kalam itu semakin ceto, semakin mudah ya nih. Mudah, lancar. Jadi dalam keadaan puasa, Anda belajar ilmu kalam, insya Allah semakin semakin paham, semakin semangat. Dulu guru saya Said Foda, hafidhahullah, sekarang beliau ada di Malaysia ya nih.
Dulu ketika mengajar kita ilmu kalam di bulan Ramadan itu, mulainya ba'dal asar, Ustaz. Masya Allah. Ba'dal asar sampai sebelum berbuka. Menjelang berbuka. Gitu. Menjelang berbuka. Dikatakan, saya ini semakin dekat berbuka, semakin saya semangat. Kita sudah tep-tepan semua, sudah mau sudah mau mati semua ya. Saya sudah semakin semangat. Kenapa? Karena beliau tahu makna ini dengan arti semakin saya itu puasa, nafsu saya semakin lemah, akal saya semakin kuat, maka akan kompatibel untuk belajar ilmu kalam. Dan belajar ilmu kalam sebagai instrumen menguatkan akidah itu juga salah satu daripada ibadah. Banyak orang-orang itu merasa Ramadan ini mau Quran tok. Lu itu bagus. Iya. Itu ibadah. Sholat lu. Sholat juga ibadah. Sedekah juga ibadah. Belajar itu juga ibadah. Betul, jadi sebenarnya orang di bulan satu nggak setuju ya ada adat-adat di Ramadan ini majlisnya prei, loh gimana majlisnya prei? Malah di Ramadan itu majlisnya harus banyak. Betul. Kenapa? Karena disitulah kita itu mendulang pahala. Majelis di bulan Ramadan itu pahalanya lebih banyak daripada majelis di selain bulan Ramadan. Yo, maca Qur'an tetap, posone tetap, tarawih tetap, majelisnya yo jangan jangan ditinggalkan. Begitu pula belajar juga jangan ditinggalkan. Ketika Ramadan seharusnya belajarnya dilipat gandakan. Terutama belajar untuk menguatkan akidah Anda. Ketika akidah Anda kuat, Anda akan bisa untuk merasakan nikmatnya puasa. Melihat puasa daripada aspek akidah. Akan menjadi tadawuk. Anda merasakan bagaimana manisnya puasa. Dan ini tidak mungkin. Dhauknya. Puasa ada rasanya. Dan tidak mungkin Anda bisa merasakan itu ketika akidah Anda itu lemah. Bermasalah. Hanya rasanya bingung. Iya betul. Ya Allah. Habib, insya Allah di Ramadan akan datang. Kita akan membuat segmen video-video Habib selama 30 hari Habib. Masya Allah, insya Allah. Nanti semoga bisa menjadi syiar dakwah Habib untuk menyebarkan ilmu kalam kepada masyarakat awam. Amin. Insya Allah. Nanti, insya Allah Habib akan membahas tentang tokoh-tokoh ilmu kalam Habib. Banyak sekali, bagus sekali. Intinya supaya masyarakat awam itu mengetahui. Jadi tokoh-tokoh ilmu kalam itu siapa saja, kemudian biografinya seperti apa, kiprah beliau-beliau itu seperti apa. Gitu. Insya Allah kita akan membahas seperti apa. Siapa sih tokoh-tokoh ilmu kalam? Betul. Ada yang mengatakan kan ilmu kalam itu kan zamannya Imam Asy'ari. Asy'ari itu kan meninggal kira-kira tahun 324 Hijriah. Jadi di abad keempat Hijriah. Kan pertanyaannya, template-nya Wahabi itu kan, ilmu kalam, kalau akidah ahli sunnah itu pada zamannya Imam Asy'ari, sebelumnya itu siapa? Saya akan jelaskan bahwasanya sebelum Imam Asy'ari kita akan melihat banyak ulama-ulama mutakalimin, ulama-ulama ahli sunnah. Kan tetapi memang yang membela ahli sunnah yang paling kuat adalah Imam Asy'ari. Setelah itu juga akan ada banyak kayak tokoh-tokoh ilmu kalam setelah Imam Asy'ari. Nanti kita ya. Mungkin sedikit disepilkan nama-namanya saja, Bib. Mungkin beberapa aja. Di antaranya adalah kalau sebelum Imam Asy'ari itu kita mempunyai Abdullah bin Harith al-Muhasibi. Kemudian Abdullah ibn Sa'id ibn Kulab. Kemudian Al-Qalanisi. Kemudian kita mempunyai Al-Imam Al-Asy'ari. Kemudian murid-muridnya Bundar Ibn Mujahid, Bundar Ibn Mujahid, Abul Hasan Al-Bahili, Ibnu Furaq. Kita mempunyai Imamul Haramain Al-Juwaini, Imam Ghazali, itu pun juga tokoh ilmu kalam, tokoh yang mengkritik filsafat Aristiyah ya, ini yang mengkritik sampai sekarang orang-orang barat masih berputar di dalam kalamnya Imam Ghazali dalam Tahafutul Falasifah. Kita mempunyai Al-Jurjani, Atif Tazani, As-Sanusi. Semua ini adalah contoh-contoh, sampel-sampel daripada ulama-ulama besar ilmu kalam. Dan yang tidak saya sebutkan, itu jauh lebih banyak. Kenapa? Yang saya sebutkan ini, seperti yang dikatakan oleh Imam Tajuddin As-Subki dan dikonfirmasi oleh ayahnya, Taqiyuddin As-Subki, bahwasanya ulama-ulama ini adalah yang terkenal di dalam membela ahli sunnah.
Karena itu namanya diabadikan. Yang tidak dengan arti yang membela tipis-tipis dan berakidah ahli sunnah dan dia itu tokoh jauh lebih banyak. Masya Allah. Karena mayoritas ulama sunnah minal muhaddisin, mufassirin, fuqaha semuanya ahli sunnah wal jamaah. Yang saya sebutkan itu hanya tokoh-tokoh yang terkenal sebagai pembela ahli sunnah wal jamaah. Masya Allah. Wallahu Berarti semoga nanti yang nama-nama yang disebutkan itu nanti menjadi penyemangat orang-orang awam untuk belajar lebih lagi ilmu kalam. Ya, ini agar mereka itu tahu siapa sih ulama-ulama mereka. Kita harus tahu ulama-ulama kita. Kita ini mengetahui akidah ini melewati siapa. Kita akan bahas daripada zaman sebelum Imam Asy'ari sampai zaman kita sekarang ya. Ini siapa ulama-ulama ilmu kalam di zaman abad ke-20 Masehi ini siapa, seperti Mbah Hasyim Asy'ari, yakni yang memang membawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah daripada kalangan habaib juga ada, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu semua adalah tokoh-tokoh daripada ilmu kalam yang pendapatnya, akidahnya sampai sekarang dibahas dan menjadi sandaran di banyak di banyak pondok-pondok dan di banyak tempat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Habib, terakhir Habib, mungkin apa yang menjadi harapan Habib nanti untuk selama 30 hari bulan Ramadan nanti, pembahasan kita di video-video pendeknya Habib nanti untuk orang-orang awam, Habib? Mungkin ya, harapan saya itu bahwasanya orang-orang awam di Nusantara, bukan hanya orang awam, akan tetapi juga para asatidzah itu lebih aware, lebih memperhatikan tentang ilmu kalam dan dinamika yang terjadi di dalam ilmu kalam ini. Tidak hanya yang orang awam, tidak hanya memperhatikan perkara duniawi daripada aspek artis, mungkin baju lebaran, kue lebaran, yang asatidahnya tidak hanya sibuk di dalam pembahasan fikih, pembahasan nahwu, akan tetapi juga memperhatikan pembahasan-pembahasan yang berkait tentang akidah juga. Karena setiap ilmu itu berkaitan satu sama lain. Anda tidak bisa hanya mempelajari fikih tanpa akidah, mempelajari fikih tanpa nahwu, karena semua ilmu Islam berkaitan satu sama lain. Harapan saya dengan adanya kita membahas dan menyebutkan 30 nama ulama-ulama Islam yang berkaitan tentang ahli kalam, kita lebih mengetahui lebih mendalam apa sih ilmu kalam, siapa sih ulama-ulamanya. Pada saat itu mereka akan lebih sayang kepada ilmu kalam. Mereka lebih cinta, lebih semangat untuk mempelajari ilmu kalam. Tak kenal maka tak sayang. Saya akan kenalkan kepada mereka apa itu ilmu kalam, siapa saja ulamanya, apa saja kepentingannya, agar mereka tahu apa itu ilmu kalam, apa yang mereka hadapi, siapa yang mereka ikuti. Pada saat itu mereka akan yakin, oh iki toh ulamaku, oh iki toh panutanku. Semakin mereka tahu, semakin mereka sayang terhadap ilmu kalam. Ilmu kalam cuma perlu pengenalan, Ustaz. Ini loh ilmu kalam. Ketika mereka tahu apa itu ilmu kalam, siapa itu ulama ilmu kalam, pasti jatuh cinta. Pasti. Betul, dan pada saat itu Anda akan bangga menjadi seorang ahli sunnah. Alhamdulillah ulamaku akeh. Yang aslinya Anda itu senang dengan Immanuel Kant, David Hume, Nietzsche. Anda akan bangga ketika menyebut Ar-Razi, Tiftazani. Dan saya selalu merasa bahwasanya ulama-ulama Islam itu jauh lebih superior daripada filosof-filosof barat. Bas kita cuma perlu mengenalkan kepada orang-orang siapa itu Ar-Razi, siapa itu Tiftazani, siapa itu Asy'ari. Pada saat itu kecintaan mereka akan terajut daripada pengetahuan mereka. Sekali lagi, tak kenal maka tak sayang. Wallahu a'lam. Insyaallah. Alhamdulillah kita sudah membahas ini masih kulit-kulitnya dengan Habib Ali tentang ilmu kalam. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran yang kita ambil pada kesempatan hari ini. Insyaallah akan diteruskan di podcast selanjutnya ya Habib. Insyaallah. Ya? Insyaallah. Dan bagi penonton bisa untuk subscribe, follow dan share, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi ganjalan hati bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dijawab dengan Habib Ali yang notabene beliau adalah mutakallimin. Dan juga silahkan untuk subscribe channel YouTube Masalikul Huda. Monggo kita bantu dakwah supaya Islam semakin jaya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib atas penjelasannya.
Masya Allah, semoga kita bisa dipertemukan di pertemuan selanjutnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.